Tes, tes. Oke, udah masuk ya. Selamat sore ya teman-teman. Udah setengah 6 ini. Jadi di video kali ini kita bakal uji coba ya salah satu lab yang dimana di sini kita akan membuat DHCP server dan juga FTP user teman-teman. Nah sekarang kita ke VirtualBox aja dulu. Ini sudah saya start duluan ya PM-nya. Ubuntu. Jadi teman-teman kalau mau download Ubuntu, teman-teman bisa nonton yang video saya yang install Ubuntu teman-teman. Nah, jadi topologinya itu nanti di sini dari Ubuntu ini teman-teman. Teman-teman ke setting dulu. Teman-teman ke network. Yang satu ini teman-teman pilih bridge ya. Jadi bridge itu biar bisa kita SSH teman-teman. Kayak ini ya. Oh, belum ya. Kita ke sini aja dulu deh. Oh, mau SSH ya. Udah. IP-nya teman-teman aku lupa. Karena ini baru ya PM-nya, jadi nggak tahu IP-nya. Ini saya udah bikin langkah-langkahnya juga ya, takutnya saya lupa gitu atau tertinggal beberapa langkah. Jadi lebih baik kan saya catat ya. Nggak ke Ctrl S, Ctrl C. Nah, kenapa ke situ? Nah, di teman-teman. Jadi dia biar bisa di SSH ya teman-teman. Makanya saya pakai bridge. Nah, lalu topologi satunya itu teman-teman pakainya internal network. Nah, karena nantinya internal network ini bakal jadi klien DHCP teman-teman. Yang dimana klien DHCP itu nanti kita install Mikrotik OS teman-teman. Nah, ini teman-teman harus sama ya, namanya INTnet teman-teman. Sekarang kita cek dulu untuk IP address teman-teman. Perbesar aja. Nah, di sini kita lihat ya. Mana nih punya kita. Nah, ini ya. Jadi ada dua interface teman-teman, nPost S3 ini adalah si bridge. Terus ada nPost S8 teman-teman. Ini adalah si inet tadi teman-teman. Internal network ya. Tapi sebelum itu kita tambahkan lagi satu. Ini bakal jadi klien kita teman-teman. Oh ini, aduh susah banget. Itu kita pindah ya ke D, karena memori saya sekarat ya di sana. Sekarang teman-teman ke sini ya. Kan kita di Mikrotik kemarin ada kan yang di Pnet Lab teman-teman, video Pnet Lab. Nah kita itu punya ISO-nya teman-teman. Nah ini ya. Kita bakal pakai ISO ini aja. Teman-teman next aja ya. Di sini Mikrotik itu nggak perlu gede sih, gede banget tuh 600. Kita kasih ya 256 lah. Dengan CPU satu aja kayaknya cukup dah. Ini buat DHCP klien juga. Memori 2 GB cukup banget. Nah, sekarang kita udah punya PM Mikrotik teman-teman. Nah, teman-teman setting aja di bagian sini teman-teman. Network ya. Nah, teman-teman jangan pakai NAT. Teman-teman pakainya internal network, samakan ya inet. Nah, ini udah sama ya, sama yang di PM Ubuntu kita cek lagi deh. Nah, sama ya teman-teman. Kita coba ini daftar dulu. Jadi sebelum kita ngekonfigurasi, kita ngetes si Mikrotik ini teman-teman. Dan sambil saya cek ya text manager. Ini laptop saya kuat nggak? 60, 90 ya, 70. 77 ini lumayan berat juga teman-teman, di 60 ya, anggap 70 ya. Nah, lumayan berat ya, tapi nggak terlalu berat banget, nggak maksa 100% gitu. Oh, kernelnya nggak support teman-teman. Aku download lagi deh yang support ya. Mungkin aku stop dulu teman-teman, aku pengen download dulu ya untuk Mikrotiknya. Nah, oke teman-teman, ini udah aku install ya yang versi 6 teman-teman. Yang versi 7 itu nggak support ya kernel saya, nggak kuat kayaknya CPU-nya katanya tadi. Nah, sama ya teman-teman, untuk settingannya pakai internal network, dan ini udah masuk ya, udah booting. Kita perbesar aja. Ctrl F kalau nggak salah. Nah teman-teman bisa milih paket apa aja nih. Kita perlu DHCP
dot hotspot IP6 LoRa MPLS NTP. Itu aja teman-teman. Sekarang katanya using P and Q select spacebar with press I to install. Nah, jadi ketika teman-teman udah merasa ini cukup ya, yang perlu teman-teman install nih, saya pakainya DHCP aja. Kayaknya routing perlu juga deh. Nanti soal masukin internetnya, masukin gateway-nya ya teman-teman. KPM, LCD, LoRa, NTP, ini hotspot nggak kepake juga. Nah, yes, kita tadi saya klik iya teman-teman. Sekarang kita, nah dia bakal nge-partisi atau ngehapusin semua ya teman-teman. Jadi dia install ulang itu. Kita tunggu aja ya. Atau mungkin kita keluar teman-teman. Kita nunggu ini kelamaan ya. Ctrl F. Oke, udah keluar. Sekarang kita kembali ke dalam Ubuntu saya teman-teman. Ini banyak banget tabnya aku hapus sih. Ubuntu kita. Nah ini teman-teman. Kita clear aja dulu ya biar bersih. Nah sekarang kita bakal nge-config, kita ikutin ini aja teman-teman. Nah sekarang kita ke sini ya. Kita mau mendeklarasikan interface-nya teman-teman. Ini kita jadi root dulu deh. Keluar dulu. Subdomain I. Kamu siapa? Aku root. Nah teman-teman bisa kopas aja nih. Yang ini ya. Kalau teman-teman mungkin lihat ya, kalau saya mau kopas, saya bikin sendiri itu. Nah ini pertama teman-teman, ini ya samakan nih interface-nya. Sekarang kita Ctrl S dulu deh. Kita cek IP address teman-teman. Situ ada npost sebagai bridge ya, S3. Npost S3 ini betul. Ini S8 ya. Cek lagi S8 betul. Oke, ini udah benar ya teman-teman. Nah sekarang sini teman-teman bisa kasih aja IP address-nya itu untuk si DHCP ini teman-teman. Kita pakai 16 aja. Saya suka 16. Size 24. Nah sekarang kita perlu apply ini teman-teman. Nggak perlu pakai itu dah. Net plug. Apply. Nah ini udah ya teman-teman. Should not accessible by author. Permission for net plan are to open network configuration should not be accessed by author. Gak apa-apa, mungkin kita coba aja. Sekarang kita install ini ya teman-teman. PT install ISC DHCP acceptor min ya, biar nggak perlu yes. Ini kita tunggu teman-teman sambil lihat mikroti kita ya. Nih ternyata ribut. Sambil kita tunggu ya teman-teman. Kita tunggu ya untuk mikrotiknya dan juga sih ini tadi. Kembali ya. Min I. Terus ini routing. Wah, lupa deh ini ya. Harusnya gini aja, min I. No. Yes, di partisi. Nah, ini udah ya teman-teman. Sekarang kita bakal ke konfigurasi di dalam DHCP-nya teman-teman. Nah, di sini ya. Seperti biasa ya kalau config di Linux itu pasti di etc teman-teman. Kita nggak pakai sudo ya karena udah jadi sudo. Nah lebih baik itu kita bikin baru aja ya. Jangan pakai yang ini, kita script saya sudah ada ya. Nah mana ya? Nah ini teman-teman. Kita deklarasiin aja. Nah, karena kita tadi kostum ya teman-teman, jadi kita ubah sedikit di sini. Dia harus sama ya teman-teman. Kalau di sana di atas tadi 16 kan itu gateway-nya ya. Itu benar network. Nah ini gateway kita ya 16.10. Sini 16. Aduh, cek record dulu. Oke jalan ya. Cek mikrotik lagi. Software harus install. Harus dicabut ya drive-nya. Coba kita cabut ya.
Ini udah saya hapus ya drive-nya, jadi harusnya dia kalau di Windows itu kan bisa disetting ya bootingnya yang mana. Coba kita matikan terus kita nyalakan lagi ya teman-teman untuk si MikroTik kita tadi. Ini off ya, kita sekarang coba nyalain lagi sambil kita nggak config server teman-teman. Terus ini ya rootnya, oh ini rootnya teman-teman, bukan yang ini tadi ya. Ini range teman-teman, oh, nggak baca ya, maaf. Berarti dari 1 aja teman-teman sampai 254 ya, kan 124. Kita Ctrl S aja. Domainnya nggak perlu ya teman-teman, itu buat akses internet. Kita pakai Google aja 88. Sekarang kita ikutin script aja teman-teman. Nah sekarang kita kesini ya, kita kembali, kita mau milih interface untuk si DHCP servernya teman-teman. Nah teman-teman ada nih template-nya. Nah ini ya, mungkin saya ngopas di sini aja teman-teman. Kita IP-AD lagi biar enak ya. Npos. Nah sekarang kita kembali ke sini teman-teman. Jadi biar ngepaste aja, takut ada ini typo. Nah ini teman-teman, seharusnya itu kita tinggal sistem restart aja lagi. Nah iya, kita pakai ini aja script. Tapi teman-teman harus tahu juga sih kalau pakai script ya. Arti scriptnya itu sistem CTL status ISC DHCP server. Kita cek dulu dia udah aktif ya. Aktif ya teman-teman, running ya. Oke, kayaknya ini udah selesai ya teman-teman untuk DHCP server. Nah sekarang kita kembali ke MikroTik-nya sebagai klien kita teman-teman. Nah ini udah bisa ya, loginnya itu admin, passwordnya kosong kalau yang pertama. No, aduh 123 ya passwordnya. Nah sekarang kita coba ini teman-teman, dia kan satu network ya. Nih, seperti yang saya bilang di awal, mana network. Nah ya pakainya INTnet ya teman-teman, dan si MikroTik ini juga dia INTnet teman-teman. Coba kita cek lagi ya. Nah ini sudah sama internal network ya teman-teman. Jadi dia internal network itu yang berada di dalam. Sekarang kita bakal ngecek dulu komennya ya teman-teman. Aku agak lupa ya untuk MikroTik ini, karena aku kebiasa itu pakai Winbox teman-teman kalau ngonfig. Bukan di sini. Ini Ubuntu. Klik ya. Kita ke MikroTik. Mana MikroTik? Oh ini teman-teman. Kita pakai ini ya, input. Nah share clipboard ini teman-teman. Jadi bisa keduanya ya. Jadi itu biar bisa ngopas ke dalam ini teman-teman. Nggak bisa ya. Manual aja dah. IP. Cek lagi, aku lupa teman-teman. IP. Di menu interface terus print detail. Nah, kita bakal ngecek dulu teman-teman. Interface typo itu. Detail print. Nggak pakai S teman-teman. Interface print detail. Pantas merah ya. Ini harusnya biru teman-teman. Nah ini ya. Coba kita tes. Nggak bisa ya. Coba deh interface print. Nah ini teman-teman, udah muncul ya tersatu. Dan ini statusnya running ya teman-teman, atau jalan ya. Tuh nggak salah ini konfigannya nih. Jadi kita tahu ya salahnya yang mana. Nah sekarang kita coba ini teman-teman. Kita bakal coba untuk menambahkan DHCP-nya teman-teman, apakah masuk ya. Dan di dalam sini kita cek lagi di bagian sini, ini udah di restart ya tadi, dan ini udah jalan, dan juga sudah kita restart ya, restart ISC DHCP server. Kayaknya saya ngonfig manual ini teman-teman. Di menu mana? Di menu IP ya. Terus oh ya kan bisa tanda-tanya gini ya. IP. Cari dulu. Exit. Nggak bisa.
Tapi nggak apa-apa ya. Minusnya ini sih, IP DHCP client. Soalnya itu si ininya teman-teman nggak susah nih, nggak bisa dikeatasin gitu, padahal tuh kelihatan ya di atas. Harusnya pakai tanda tanya nih, IP DHCP client segitu sih. IP DHCP gitu ya, ada min ya teman-teman. IP DHCP min client. Terus kita cek lagi ya, bolak-balik nih, maaf ya teman-teman, kebiasaan pakai apa tadi, mikrotik. ADD, kebiasaan pakai Winbox ya, ADD interface Ether 1. Mikrotik itu mana? ADD interface, salah ya, ini harus ada warnanya teman-teman. Bisa kopas sih ya. ADD interface sama dengan Ether 1. Ini kejauhan, nggak rapi. Interface sama dengan Ether 1 ya. Ada salah ini. Interface Ether 1, cek lagi ya. Maaf ya teman-teman, ini saya nggak hafal ya untuk komennya. Ether 1 disable sama dengan no ya. Sama dengan no. Terus interface, coba deh, harusnya masuk ya. Kita pindahnya ini teman-teman, gimana ya pindahnya? Exit CD2, mungkin kesini ya, interface gitu lah. Saya cek dokumentasi dulu ya teman-teman. Ini aku ngecek dulu ya, aku stop dulu. Oke teman-teman, ini udah aku coba ya. Jadi tadi aku ngetik teman-teman manual ya, lumayan ribet. Soalnya aku mau nge-SSH juga ke dalam mikrotiknya, aku nggak tahu IP-nya teman-teman. Nah sekarang kita udah tahu ya IP-nya. Dia udah dapat ya teman-teman untuk si IP address-nya teman-teman. Coba kita giniin deh. Ya, bisa ya. Kita dari sini aja deh. Dari Ubuntu aja. Nah ini ya teman-teman. Kita ping ke 192 di IP-nya. Kita cek dulu. Nah IP-nya itu 116.2 teman-teman. Nah karena ribet di situ ya, kita di sini aja teman-teman ngepingnya. Nah dia udah dapat ya teman-teman. Jadi untuk DHCP server ini sudah berhasil ya teman-teman, yang dimana dia bisa ngeping ke dalam mikrotik teman-teman. Dan ini juga harusnya kita bisa ya ke sana SSH. Coba deh kita SSH ya. Admin tadi IP-nya 192.168.16.2. Mungkin nggak saya install ya paket SSH-nya tadi. Tapi ini udah bisa ya teman-teman. Kita ngecoba ngeping ke dalam si mikrotiknya. Yang artinya si mikrotik ini memang sesuai teori ya, untuk bisa terhubung ya ke dalam si server Ubuntu kita teman-teman. Dia mendapatkan DHCP server ya teman-teman, karena mereka satu interface koneksi teman-teman, yaitu internal network ya teman-teman. Makanya mereka bisa berkomunikasi. Nah, kalau teman-teman error mungkin di sini ya, ada namanya ini teman-teman salah ya, atau teman-teman itu typo. Jadi teman-teman harus sama betul untuk si, ngelek ya. Ini udah ke-record belum? Cek ya. Kayak jalan ya, aman. Nah teman-teman, kalau ada error bisa di sini ya teman-teman. Bisa di inet, atau teman-teman bisa juga di bagian sininya tadi, Ctrl C. Bisa juga teman-teman di sini ya. Nah, tadi untuk caranya itu di bagian ini teman-teman harus sama nih sama yang di interface yang teman-teman bikin di IP AD ini teman-teman. Nah, di sini saya makanya npost 8 ya. Makanya itu saya kasih npost 8 teman-teman, karena yang npost S3 itu untuk bridge jadi internet ya teman-teman. Kita cek lagi ini. Nah di sini saya bikin baru ya teman-teman.
Jadi saya untuk subnetnya itu saya nggak ngikutin ini ya. Sebenarnya teman-teman bisa nih pakai template yang di atas itu ya. Tinggal dihapus aja pagarnya, cuma ribet ya teman-teman. Kita bikin baru aja. Di sini kita deklarasikan dia pakai slash berapa teman-teman. Di sini kan pakai slash 24 ya. Nah nih 252 netmaxnya 255 ya. Ini slash 24 netmaxnya. Terus di sini kita bikinkan range-nya karena ini slash 24 ya. Jadi mulai 1 sampai 254 teman-teman. Kalau pakai yang template yang tadi itu kan custom orang ya. Option router ini teman-teman bisa isi, ini akan menjadi IP dari si root default gateway-nya teman-teman. Nah ini pakai DNS Google ini biar si kliennya bisa internetan teman-teman. Nah mungkin itu saja ya untuk si bagian dari DHCP server teman-teman. Nah sekarang saya matiin aja mikrotiknya karena komputer saya berat ya. Nah sekarang kita bakal coba untuk bikin FTP user teman-teman. Dan saya udah punya scriptnya juga ya. Nah di sini teman-teman. Nah kita install ini ya, kita pakainya itu PS PF ya. PS apa tadi namanya? PS FTF ya. apt install bukan. Nah sekarang kita install dulu untuk sini ya teman-teman. Enable to locate. Kayaknya kita perlu ini ya. Coba deh. Itu repositorinya belum ada ya teman-teman. Jadi kayaknya nggak bisa ya. Nah, berarti saya tipe ya PSTF. Gimana sih tulisannya yang saya punya saya itu? PSFT. Kalau yang benar itu PSTF. Nah, sekarang kita jalankan servisnya aja teman-teman. Maaf ya, saya agak sedikit ini proses lagi teman-teman. Nah, sekarang kita bisa cek sistem CTA status. Ini aku biar nggak typo lagi. PS PFTD teman-teman, PFTD ya. Atas saya tadi waktu install paketnya itu PSFT itu nggak bisa ya, ternyata pakai D teman-teman. FTPD ya, bila transfer protokol. Nah sekarang kita bakal bikin user seharusnya. Nah ini teman-teman, kita bikin user aja. Add user, di sini kita kasih nama Daus aja ya, nama saya. Oh iya sudah ada ya. Daus 1 deh, Daus 1. Nah ini udah kita bikin ya. Jadi di Daus 1 ini akan berada di sini teman-teman untuk direktori kita ya nanti sebagai usernya. Nah selanjutnya teman-teman bisa ke konfigurasinya ya. Seperti biasa tentu saja di Linux di etc ya. Oh ini kita bikin passwordnya teman-teman. Daus kita kasih 123 aja ya. Biar enak. 123 oke. Namanya Daus. Ini nggak perlu ya teman-teman. Ya ini benar informasinya. Nah sekarang kita kesini ya teman-teman. Kita ke dalam menu konfigurasinya teman-teman. Nah di sini. Jadi di sini kita bakal nambahkan user kita ya. Nah ini teman-teman. Ini udah ya sebenarnya nih. Local enable-nya yes. Ini udah kita cek ya. Terus write enable yes, kita cari ya. Lokal ini udah listen. Local enable share teman-teman, kita cek dulu ya semuanya. Connection to port. Kalau nggak ada nanti kita bikin aja teman-teman. Nah ini ya. Kita tambahkan manual aja. Yang di atas itu nanti kita matiin aja. Nah ini kita ke atas lagi teman-teman. Yang di bagian ini ya kita matikan aja ini. Bukan di atas lagi. Karena double ya. Nah ini lokal nih. Kalau matikan ini kita kasih pagar aja teman-teman. Jadi biru ya. Biar dia nggak bisa nggak dibaca ya kalau dikasih tanda pagar. Sekarang teman-teman bisa restart aja servisnya ya. Nggak di restart ya. Aduh. Coba kita sistem ctl restart ps ftpd. Terus kita status ya. Nah
ada yang error teman-teman, kita jurnal aja ya. Min.fq ps ftd teman-teman. Di bagian mana katanya starring service main exit status 2 invalid argumen, kita cek dulu teman-teman. Local enable, kayaknya kita pakai yang di atas itu aja dah. Ini kita matikan aja teman-teman. Ini kita matikan juga ya, lokalnya sebagai login root kayak itu. Nah, kita perlu tadi itu override sama local enable ya teman-teman. Itu ada di atas ya, kita pakai template aja. Harusnya dia tetap kebaca sih itu. Nah, ini teman-teman local enable yes. Ini juga yes teman-teman. Aduh, kok sana. Ini kita nyalakan, terus satunya lagi itu kita cek lagi ya di sini. Jadi yang perlu lokal, terus ada izin akses ya untuk menulis. Lokal nih udah ya kita bikin akses menulis. Charut itu kayaknya nggak apa-apa teman-teman, nggak di. Kita restart lagi, terus kita tapi sudah bisa ya. Sekarang kita coba untuk login teman-teman. Kita pakai si ini ya. Oh, kita pakai WinSCP aja teman-teman. WinSCP. Nah ini ya, kita bikin baru aja. Jadi bikin baru itu, nah ini new set ya. Terus namanya itu IP-nya, aku mau ambil di sini. IP-nya udah aku tulis di atas. Nah ini kita kopas aja. Terus kita masuk ke hostname ini, kita isi aja. Kita pakai username kita tadi Daus 1. Terus passwordnya itu 123 teman-teman. Ini kita save aja ya biar nggak ribet. Ini komennya Daus SSH ya. Daus 1. Oke, kita coba login ya teman-teman. Nah ini kita isi password. Persen udah aku ketik ya passwordnya tadi. Nah ini udah benar ya teman-teman, kita udah bisa melakukan FTP ya teman-teman. Jadi kita bisa login sebagai user, dan di sini kita bisa bikin directory nih, misalnya buat Daus gitu ya. Teman-teman bisa set permission. Nah teman-teman bisa upload, kita upload dulu deh untuk contohnya ya, apa ya yang paling kecil. Saya cari di picture saja ya. Mungkin screenshot saya ini saya masukin. Nah teman-teman, ini udah masuk ya, dan ini bisa diakses teman-teman. Nah bisa ya, sudah bisa diakses ke dalam server ya. Kita login sebagai user Daus 1 ya. Nah jadi teman-teman gimana sih tadi untuk pembuatannya, mungkin kita ringkas lagi ya. Pertama itu teman-teman bisa download dulu untuk si PS FTD ya teman-teman. PS FTD FTP-PD ya teman-teman. Teman-teman download dulu, terus teman-teman bisa bikin user juga teman-teman dulu. Cara itu teman-teman bisa add user, terus bikinlah nama user ya, dan nanti tampilannya itu akan seperti ini teman-teman. Nanti kalian disuruh bikin kayak data gitu ya. Jadi nanti disuruh bikin full name, terus from. Ini sebenarnya bisa kalian skip ya untuk di praktikum, tapi untuk di dunia nyata itu jangan di skip ya, ini karena penting user ini. Terus nanti kalian disuruh bikin password teman-teman. Nah selanjutnya kalian tinggal kesini aja. Nah teman-teman tinggal nyalain aja untuk local enable ini, supaya ini sudah dibilang ya teman-teman. Ini untuk akses loginnya ya. Nah ini untuk sudah dibilang juga di sini, ini untuk bisa melakukan override atau mengubah-ubah pila ya, atau menambah teman-teman. Jadi dua itu aja sebenarnya parameternya, dan untuk bikin FTP user memang sesimpel itu ya teman-teman. Nah sekian, menurut saya sekian ya untuk video dari FTP user dan juga DHCP server di dalam Ubuntu ya teman-teman. Sekian, terima kasih telah menonton ya teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mohon maaf ya tadi di Mikrotik saya nggak biasa ya, saya pakai Winbox biasanya, jadi nggak biasa pakai CLI, biasanya Cisco ya. Makanya agak sedikit lambat dan terpotong-potong, teman-teman. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.